Halo semuanya, selamat datang kembali di Presa Iman. Masih bersama saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Apologetika, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap iman kekristenan kita. Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan Injil Gnostik. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, mari kita bahas. Apakah kalian pernah mendengar Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria, ataupun juga Injil Petrus? Nah, para ahli sejarah dan juga ahli Alkitab mengkategorikan Injil-Injil ini sebagai Injil Gnostik. Nah, apakah kita mengerti kenapa Injil-Injil ini disebut sebagai Gnostik dan tidak diakui oleh orang Kristen? Nah, oleh karena itu, di dalam episode kali ini, kita membahas secara lengkap mengenai Injil Gnostik. Apakah yang Gnostik ajarkan? Apa yang Gnostik percayai? Apa saja yang termasuk dalam Injil Gnostik? Serta kenapa Injil Gnostik ini disebut sebagai menyesatkan? Sudah nggak sabar? Mari kita bahas. Pertama, kita perlu tahu bahwa Injil Gnostik ini dikategorikan sebagai dokumen pseudepigrapha, yang artinya penulis kitab Injil ini menuliskan kitabnya bukan menggunakan nama sendiri, tetapi menggunakan nama orang lain. Makanya, kita melihat bahwa Injil Gnostik menggunakan nama-nama seperti Petrus, Maria, Yudas, ataupun Thomas. Supaya apa? Supaya menarik perhatian para pembacanya. Karena semisal menggunakan namanya sendiri, mungkin tidak ada yang menganggapnya serius. Tetapi, kalau menggunakan nama orang-orang yang dekat dengan Yesus, pasti akan mudah dibaca orang ataupun juga menarik perhatian orang. Dari sini saja, kita sudah menemukan ya, alasan kenapa Injil Gnostik ini tidak bisa dipercayai. Tapi yang lebih parah daripada itu, bahwa isinya itu berlawanan dengan bukti historis yang ada dan penuh dengan teori konspirasi. Semisal, banyak tempat dan waktu yang secara fakta sejarah itu salah, ataupun juga penuh teori konspirasi, seperti misalkan Maria Magdalena adalah kasih Yesus, dan juga banyak yang lainnya. Gnostik adalah salah satu sekte sesat yang mencoba untuk menyerang gereja mula-mula dengan menjual ide bahwa mereka memiliki pengetahuan rahasia untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Mereka percaya bahwa tubuh ini adalah jahat dan roh itu adalah baik. Tapi, apakah hal ini Alkitabiah? Sama sekali tidak. Alkitab tidak pernah berkata bahwa pengetahuan bisa menyelamatkan seseorang. Keselamatan itu datang hanya daripada hubungan kita dengan Yesus saja. Lalu yang kedua, Tuhanlah yang menciptakan tubuh serta jiwa kita. Oleh karena itu, tubuh dan jiwa kita bukanlah hal yang jahat. Yang jahat itu adalah dosa yang mengkorupsi tubuh dan jiwa kita. Gnostik percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Nah, hal ini berlawanan dengan apa yang kita katakan. Kita mengatakan bahwa Tuhan Allah itu mau mengenal manusia, bahkan secara personal. Bahkan dikatakan Tuhan Allah hingga mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita manusia, agar hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terrestorasi kembali. Lalu, Gnostik juga percaya bahwa Yesus itu hanyalah dibuat tampak kepada manusia memiliki tubuh. Karena kalau kalian ingat yang tadi, mereka percaya bahwa tubuh itu adalah jahat. Jadi mereka percaya bahwa saat Yesus di bumi, Yesus itu hanyalah roh dan tidak memiliki tubuh fisik. Tapi ini melawan apa yang Alkitab katakan mengenai Yesus. Bahwa saat ia turun menjadi manusia, dituliskan bahwa ia juga merasakan yang namanya kelelahan, merasakan lapar, dan juga haus. Kita perlu tahu bahwa kebanyakan Injil Gnostik itu baru ditemukan di pertengahan tahun 1900-an, di mana artinya secara keseluruhan mungkin belum ditemukan semuanya. Tetapi dari fragmen-fragmen yang telah ditemukan, itu ada sekitar 52 buah Injil Gnostik. Yang termasuk diantaranya adalah Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Yudas, dan banyak yang lainnya. Alasan pertama
adalah karena Injil Gnostik ini dituliskan berabad-abad setelah kejadiannya. Dan di dalamnya juga ditemukan banyak bukti historis yang tidak tepat. Saat ahli sejarah menganalisa suatu dokumen, mereka akan memberikan prioritas kepada dokumen yang dituliskan dekat dengan waktu kejadiannya. Oleh karena itulah, kitab Injil yang ada di Alkitab, semisal kitab Markus, Matius, dan juga Lukas, itu lebih memiliki bobot karena ditulis sekitar 30-40 tahun setelah kejadian, bukan ratusan tahun seperti Injil Gnostik. Kedua, informasi yang ada di dalam Injil Gnostik ini itu berlawanan dengan informasi yang ada di dalam kitab Injil di dalam Alkitab, yang dimana lebih memiliki kejelasan dari sisi penulis dan juga bukti historisnya. Ketiga, adalah karena kita melihat bahwa penulisnya itu memiliki suatu motivasi khusus. Motivasi ini terlihat dari bagaimana mereka menggunakan nama seperti Maria ataupun juga Petrus sebagai nama Injilnya. Kita tahu bahwa Maria dan juga Petrus adalah saksi mata daripada kehidupan Yesus. Dan pasti dengan menggunakan nama mereka, itu lebih menarik perhatian orang-orang. Kesimpulannya adalah bahwa kita perlu berhati-hati akan ide-ide yang menyesatkan yang sebenarnya itu sudah ada semenjak zaman gereja mula-mula hingga saat ini, yang seringkali dibungkus dengan half-truth ataupun juga kebenaran yang kemudian disimpangkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen penting untuk mengenal dan juga mendalami Alkitab, sehingga kita sendiri tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the episode. Tuhan Yesus memberkati.